Pernahkah kalian mendengar istilah residual haunting? Konon, ketika seseorang melakukan rutinitas yang sama selama bertahun-tahun dengan emosi yang kuat, jejak mereka akan tertinggal di tempat itu. Seperti rekaman kaset yang diputar berulang-ulang, bahkan ketika pemilik raganya sudah tidak lagi berpijak di dunia ini. Mereka tidak sadar kalau mereka sudah mati. Mereka hanya bekerja, menyelesaikan tugas terakhir yang belum tuntas. Dan malam ini saya akan membawakan sebuah kisah kiriman dari Vian. Sebuah perjalanan Jakarta-Bandung yang seharusnya singkat, namun berubah menjadi pembuktian bahwa terkadang orang yang kita ajak bicara sepanjang jalan hanyalah sebuah memori yang menolak untuk pergi. Kisah ini terjadi di tahun 2018. Jakarta malam itu terasa lebih lembab dari biasanya. Langit di atas sisa-sisa gedung pencakar langit tampak keruh, memantulkan polusi cahaya kota yang tidak pernah tidur. Di sebuah pool travel di kawasan Jakarta Selatan, seorang pemuda bernama Vian berdiri gelisah sambil sesekali melirik jam tangannya. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 9 malam lewat. Seharusnya ini adalah jam-jam sibuk bagi para pekerja yang ingin pulang ke Bandung untuk menghabiskan akhir pekan atau sekadar melepas penat. Tapi anehnya, pool travel malam itu sunyi senyap. Vian baru saja menyelesaikan serangkaian tes untuk pekerjaan barunya. Lelah fisik dan mental membuatnya hanya ingin segera duduk empuk, memejamkan mata, dan bangun di Bandung. Awalnya dia berencana naik kereta. Namun, kemacetan Jakarta yang tak kenal ampun memaksanya merelakan tiket kereta hangus. Pilihan satu-satunya yang tersisa adalah travel shuttle. Masalahnya, suasana di pool travel ini tidak seperti biasanya. Vian mengedarkan pandangan ke ruang tunggu. Namun kosong. Kursi-kursi besi berjajar dingin tanpa penghuni. Di meja resepsionis, petugas hanya melayani dengan tatapan datar seperlunya. "Ini beneran saya aja penumpangnya, Mas?" tanya Vian, sedikit ragu saat menyerahkan tiket. Petugas itu hanya mengangguk pelan tanpa melihat wajah Vian. "Iya, Mas, malam ini sepi. Nanti langsung naik aja ke unit di depan." Vian mengernyitkan dahi. Travel ini cukup punya nama besar. Reputasinya sebagai penyedia jasa transportasi Jakarta-Bandung sangat solid. Rasanya mustahil di jam prime time seperti ini tidak ada satupun penumpang lain. Apakah dia yang datang terlalu cepat? Namun, rasa lelah mengalahkan logika. Vian menyeret langkahnya menuju sebuah mobil Elf High Ace berwarna silver yang terparkir di halaman depan. Mesin mobil itu sudah menyala, menderu halus memecah keheningan malam. Vian membuka pintu geser. Hawa dingin dari pendingin ruangan langsung menyergap kulitnya, kontras dengan udara Jakarta yang gerah. Dia melongok ke dalam kabin penumpang. 10 kursi di belakang kosong melompong. Jok-jok kulit sintetis itu tampak mengkilap tertimpa cahaya lampu jalanan, seolah menanti siapapun untuk duduk. "Sepi banget malam ini," gumam Vian. Dia melangkah masuk, memilih kursi tengah. Namun, baru saja pantatnya menyentuh jok, perasaan tidak nyaman itu muncul. Vian adalah tipe orang yang sulit tidur di perjalanan, apalagi jika disetiri orang lain. Ada rasa was-was yang selalu menghantuinya, ketakutan irasional kalau sang supir mengantuk dan membawa mereka celaka. Melihat ke depan, Vian melihat sosok sang pengemudi. Seorang bapak-bapak paruh baya
mungkin usianya sekitar 50-an tahun. Rambutnya sudah memutih di beberapa bagian, mengenakan kemeja seragam travel yang rapi namun terlihat sedikit lusuh di bagian kerah. Bapak itu duduk diam, kedua tangannya memegang kemudi dengan tenang, terlalu tenang. Vian merasa tidak enak hati duduk sendirian di belakang seperti majikan. Lagi pula, jika dia duduk di depan, dia bisa mengajak supir itu mengobrol. Win-win solution. Supirnya tidak mengantuk, Vian pun merasa lebih aman. Vian pun menyapa sambil menepuk pelan sandaran kursi depan. Supir itu menoleh sedikit. Gerakannya lambat namun sopan. Wajahnya tipikal bapak-bapak ramah dengan garis-garis wajah yang tegas namun lelah. "Saya pindah depan ya Pak, nggak enak sendirian di belakang." Canda Vian mencoba mencairkan suasana. Supir itu tersenyum, senyum yang ramah. "Silakan Mas, biar saya juga ada teman ngobrol juga." Vian pun pindah ke kursi penumpang depan. Dia memasang sabuk pengaman, menyandarkan punggung dan mencoba rileks. Tak lama kemudian mobil pun melaju meninggalkan pelataran parkir, membelah jalanan Jakarta yang mulai lengang menuju pintu tol. Jalan tol Cikampek malam itu cukup bersahabat. Lampu-lampu jalan berbaris rapi seperti pagar betis yang mengantar mereka keluar dari ibu kota. Di dalam kabin mobil hanya terdengar suara ban beradu dengan aspal dan dengungan halus mesin. Vian sesuai rencananya mulai membuka obrolan basa-basi. Topik standar, macetnya Jakarta, cuaca yang tidak menentu, hingga kondisi jalan tol. "Nama Bapak siapa Pak? Maaf saya belum kenalan," tanya Vian setelah kehabisan topik cuaca. "Saya Budi Mas," jawab supir itu singkat tapi hangat. "Pak Budi udah lama di travel ini?" tanya Vian. "Lumayan Mas, saya sudah tahunan di sini. Namanya juga cari nafkah di jalan," jawab Pak Budi sambil matanya tetap fokus ke jalanan yang gelap di depan. Tangannya begitu mantap memegang setir. Obrolan mengalir, namun Vian merasa ada jeda-jeda hening yang cukup panjang. Untuk membunuh waktu dan menjaga agar adrenalin tetap naik supaya tidak mengantuk, Vian teringat sesuatu. Dia sering mendengar kalau supir travel atau supir lintas provinsi pasti punya gudang cerita mistis. Hidup di jalanan malam, melewati hutan dan lembah, pasti pernah melihat sesuatu yang tidak masuk akal. "Pak Budi," pancing Vian, mengubah posisi duduknya menghadap sedikit ke arah supir. "Bapak kan udah lama nih di jalan, sering jalan malam juga. Apa pernah mengalami yang horor-horor enggak Pak?" Pak Budi terdiam sejenak. Dia melirik Vian sekilas, lalu senyum tipis tersungging di bibirnya. Bukan senyum meremehkan, tapi senyum seseorang yang memiliki terlalu banyak arsip di kepalanya. "Ada sih Mas, beberapa pengalaman horor pernah saya alami," jawabnya pelan. Pak Budi menghela napas panjang, seolah sedang memanggil kembali memori yang sudah lama dia simpan di laci terdalam ingatannya. "Ini kejadian waktu saya masih muda. Sebelum saya pegang travel Jakarta-Bandung ini. Dulu saya supir travel lintas kota, trayek Semarang-Jakarta. Waktu itu belum ada tol Cipali kayak sekarang. Jadi jalannya Mas tahu sendirilah, jalur Pantura. Dan alas-alas itu kalau malam gimana." Suasana di dalam mobil tiba-tiba terasa sedikit lebih dingin. Vian menegakkan punggungnya, siap mendengarkan. "Waktu itu saya dapat orderan sewa. Bukan travel reguler yang nunggu, tapi jemputan khusus. Satu keluarga mau ke Jakarta. Berangkat dari Semarang malam hari supaya sampai Jakarta pagi. Di dalam cerita Pak Budi, dia tidak sendirian. Sesuai prosedur perjalanan jauh non-tol, dia ditemani seorang supir cadangan bernama Pak Anto. Mereka menjemput penumpang di sebuah alamat perumahan yang cukup sepi.
Penumpangnya hanya 3 orang. 1 bapak, 1 ibu, dan anak laki-laki mereka yang kira-kira berusia 15 tahunan. Barang bawaannya sedikit sekali, Mas, lanjut Pak Budi bercerita. Untuk ukuran satu keluarga yang mau pindah atau perjalanan jauh, mereka cuma bawa 1 koper, itu pun koper tanggung. Keluarga itu naik ke dalam mobil. Si ibu dan anaknya duduk di bangku tengah. Si bapak, kepala keluarga itu, duduk di bangku paling belakang, sendirian. Pak Budi mulai memacu kendaraan meninggalkan Semarang. Awal perjalanan semua terasa normal. Si ibu terlihat mengobrol pelan dengan anaknya. Namun Pak Budi menyadari sesuatu yang ganjil dari spion tengah. Si bapak yang duduk di belakang diam 1000 bahasa. Wajahnya datar, pandangannya lurus ke depan. Masalah mulai muncul ketika mereka memasuki daerah Pemalang. "Pak supir," suara si ibu memecah keheningan. "Bisa mampir sebentar, cari rumah makan atau rest area. Saya mau ke toilet sekalian, anak saya lapar." Sebenarnya, ini di luar prosedur travel resmi yang punya titik pemberhentian khusus. Tapi, karena ini sewa satu keluarga, Pak Budi merasa tidak enak untuk menolak. "Baik Bu, di depan ada rumah makan. Kita berhenti di sana ya," jawab Pak Budi. Mobil pun berbelok masuk ke pelataran parkir sebuah rumah makan khas Pantura. Lampu neon putih yang berdengung menyambut mereka. Pak Budi dan Pak Anto turun duluan. Mereka memilih meja di bagian luar, dekat pintu masuk, supaya bisa merokok sambil mengawasi mobil. Sementara itu, keluarga tersebut duduk di meja bagian dalam, dekat televisi yang menyala statis. Disinilah keanehan pertama terjadi. Pak Budi menyalakan rokoknya, menghembuskan asap ke udara malam yang dingin. Matanya iseng memperhatikan keluarga itu dari kejauhan. Anak laki-laki itu menangis sesenggukan seperti orang yang menahan kesedihan. Bahunya berguncang naik turun. Si ibu, dengan wajah yang tampak lelah dan sembab, terus mengelus punggung anaknya. Tapi yang membuat bulu kuduk Pak Budi meremang bukan tangisan itu, melainkan reaksi si bapak. Si bapak duduk di seberang meja mereka. Dia tidak makan, tidak minum. Dia hanya duduk diam, memperhatikan istri dan anaknya yang sedang bersedih. Dan di wajahnya terukir sebuah senyuman. Senyuman yang kaku. "Itu bapaknya kenapa ya, Mas?" bisik Pak Anto menyikut lengan Pak Budi. "Anaknya nangis kok malah senyum-senyum gitu." Pak Budi menggeleng. "Jangan ikut campur urusan orang. Mungkin cara dia nenangin anak begitu." Pak Budi berusaha menepis pikiran negatif. Positive thinking. Mungkin itu dinamika keluarga yang dia tidak paham. Setelah selesai, Pak Budi kembali ke mobil lebih dulu untuk memanaskan mesin. Dia membuka pintu supir, naik dan melihat ke spion tengah untuk mengecek kabin belakang. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. Si bapak sudah ada di dalam mobil, duduk di posisi yang sama, bangku paling belakang pojok kanan. Pak Budi bingung, padahal dia duduk di dekat pintu masuk restoran. Dia tidak melihat si bapak keluar melewati mereka. Kapan bapak ini masuk? Lewat mana? "Bapak sudah duluan masuk mobil?" tanya Pak Budi basa-basi, mencoba menyembunyikan keterkejutannya. Tapi tidak ada jawaban. Dari pantulan kaca spion yang remang-remang, Pak Budi melihat si bapak menatap lurus ke arah mata Pak Budi di spion. Dan sekali lagi, dia tersenyum, senyum yang sama. Tak lama mobil travel kembali melaju membelah gelapnya jalur Pantura. Ibu dan anak laki-lakinya sudah kembali ke mobil tak lama setelah Pak Budi masuk. Mereka duduk di posisi semula. Si ibu menyandarkan kepala anaknya ke bahu.
mencoba menidurkan bocah itu yang matanya bengkak karena menangis. Pak Budi kembali memegang kemudi. Di sebelahnya Pak Anto, sopir cadangan, sudah mulai terkantuk-kantuk, kepalanya sesekali terangguk-angguk mengikuti irama guncangan mobil. Jalanan semakin sepi, hanya sorot lampu mobil yang menerangi aspal yang berlubang di sana-sini. Namun, bagi Pak Budi, jalanan gelap di depan bukanlah hal yang paling mengganggu konsentrasinya, melainkan apa yang ada di belakangnya. Setiap pengemudi pasti punya kebiasaan mengecek spion tengah setiap beberapa menit sekali. Itu insting. Tapi malam itu, insting itu berubah menjadi kutukan. Setiap kali mata Pak Budi melirik ke kaca spion persegi panjang di atas kepalanya itu, dia selalu mendapati pemandangan yang sama. Di bangku paling belakang, di kegelapan kabin yang remang-remang, mata si bapak itu menyala redup. Dia tidak tidur. Dia tidak melihat ke jalanan. Dia melihat lurus ke arah mata Pak Budi di spion. Kontak mata itu terjadi berkali-kali. Lirik spion. Bapak itu menatap. Lirik jalan. Lirik spion lagi. Bapak itu tersenyum. Senyum yang aneh. Bibirnya tertarik ke atas, tapi matanya kosong. Tidak ada emosi. Kenapa bapak ini? Batin Pak Budi bergejolak. Dia nggak capek apa senyum terus? Pak Budi mencoba berpikir positif. Mungkin si bapak ini tipe orang yang sangat ramah. Atau mungkin dia hanya mencoba bersikap sopan pada supir yang membawanya. Tapi, siapa orang yang tersenyum tanpa henti selama berjam-jam di perjalanan malam yang sunyi? Waktu merangkak menuju tengah malam, mobil memasuki wilayah Cirebon sekitar pukul 12 atau setengah 1 dini hari. Biasanya, jam segini alun-alun Cirebon atau jalanan utamanya masih ada denyut kehidupan. Pedagang nasi jamblang, anak-anak muda nongkrong, atau setidaknya kendaraan lalu lalang. Tapi malam itu, Cirebon mati. Jalanan kosong melompong, toko-toko tutup rapat, lampu jalan bersinar pucat menerangi aspal yang sunyi. Rasanya seperti masuk ke kota yang ditinggalkan penduduknya. Pak Budi menyikut pelan lengan Pak Anto yang setengah tertidur. Gak biasanya Cirebon sepi banget. Biasanya ramai jam segini. Perasaan saya gak enak, kata Pak Budi sambil memelankan laju mobil. Pak Anto melihat ke sekeliling, lalu mencondongkan badannya sedikit ke arah Pak Budi. Dia berbisik sangat pelan, seolah takut suaranya memecahkan kaca mobil. Kalau ngobrol jangan kenceng-kenceng. Itu di belakang, penumpangnya tidur semua. Kasihan kalau kebangun, kata Pak Anto. Pak Budi tertegun. Perlahan, dengan jantung yang mulai memukul-mukul rongga dada, Pak Budi kembali melirik ke spion tengah. Di kursi tengah, si ibu tertidur dengan posisi miring memeluk anaknya. Si anak juga tertidur pulas, tapi di kursi belakang, si bapak masih di sana, duduk tegak. Matanya terbuka lebar. Dan saat mata mereka bertemu di pantulan kaca, dia tersenyum lagi. Darah Pak Budi berdesir hebat. Pak Anto bilang mereka tidur semua. Artinya Pak Anto tidak melihat si bapak itu sedang terjaga. Atau lebih parahnya, Pak Anto sama sekali tidak menganggap keberadaan sosok yang terjaga itu. Pak Budi menelan ludah yang terasa pahit. Dia memilih diam, menginjak gas lebih dalam, ingin segera keluar dari kota mati ini. Singkat cerita, mobil travel itu akhirnya mendekati perbatasan Jakarta. Langit di timur mulai menyiratkan warna ungu gelap, pertanda fajar akan segera menyingsing. Mereka memutuskan berhenti di rest area sebelum masuk tol Cikampek utama untuk salat subuh dan istirahat sejenak. Pak Budi memarkirkan mobil di dekat masjid.
"Kita istirahat dulu Bu, kita salat subuh sekalian lapor pos," kata Pak Budi saat membukakan pintu geser. Si ibu dan anaknya turun dengan wajah yang masih mengantuk dan lelah. Mereka berjalan gontai menuju toilet dan masjid. Pak Budi dan Pak Anto menyusul turun. Saat Pak Budi menutup pintu mobil, dia melihat dari kaca jendela samping. Si bapak berjalan di belakang istri dan anaknya. Langkah kakinya tidak bersuara. Dia berjalan dengan jarak sekitar 2 meter di belakang keluarganya, mengikuti mereka dalam diam. Pak Budi mengucek matanya. Sosok itu nyata, ada di sana. Tapi kenapa rasanya begitu asing? Namun Pak Budi mencoba menepis rasa takutnya. Dia butuh air wudhu untuk menenangkan pikirannya yang kacau. Selesai salat subuh, langit mulai terang. Pak Budi duduk di bangku dekat parkiran, menyalakan rokok untuk menghangatkan badan. Tak lama kemudian, si ibu menghampirinya sambil membawa sebotol air mineral dingin. "Ini minum buat Bapak. Makasih sudah ngantar kami dengan selamat," kata si ibu. Suaranya serak, matanya makin bengkak. "Makasih banyak Bu." Pak Budi menerima botol itu. Dia menatap si ibu, lalu memberanikan diri bertanya hal yang mengganjal hatinya sejak semalam. Setelah basa-basi sejenak, Pak Budi tak bisa lagi menahan rasa penasarannya. Dengan hati-hati ia bertanya, kenapa ibu itu hanya terlihat berdua saja dengan anaknya? Si ibu terdiam. Pandangannya jatuh ke aspal parkiran yang basah oleh embun. Dengan suara yang terdengar rapuh dan mata yang kembali basah, wanita itu akhirnya menjatuhkan kenyataan pahit yang tak pernah Pak Budi duga. "Suami saya meninggal di Jakarta kemarin sore, Pak. Ini saya sama anak saya mau jemput jenazahnya untuk dibawa pulang." Dunia Pak Budi rasanya berhenti berputar detik itu juga. Rokok di tangannya nyaris terjatuh. Kabar duka itu menghantam nalarnya dengan keras. Jika suaminya meninggal di Jakarta kemarin sore, lalu siapa laki-laki yang dia jemput di Semarang semalam? Siapa laki-laki yang duduk diam di kursi belakang sepanjang perjalanan? Dan siapa laki-laki yang terus-menerus melemparkan senyum kaku padanya lewat kaca spion? Saat kesadaran itu merayapi tengkuknya, mata Pak Budi tertuju pada anak laki-laki si ibu yang berdiri tak jauh dari mereka. Anak itu sedang menangis sesenggukan. Dan di sana, tepat di depan anak itu, sosok bapak itu ada. Dia tidak berdiri. Dia berjongkok di hadapan anaknya. Tangannya yang pucat terulur mengusap-usap kepala bocah itu dengan gerakan yang sangat pelan. Gerakan sayang seorang ayah yang mencoba menenangkan buah hatinya meski raganya sudah tak lagi berpijak di dunia yang sama. Dada Pak Budi sesak, rasa takut yang tadi sempat muncul kini berganti dengan rasa haru yang mencekik. Dia sadar sosok itu bukanlah arwah penasaran yang berniat jahat. Itu hanyalah residu kerinduan seorang ayah yang ingin memastikan keluarganya sampai di tempat tujuan dengan selamat. Dia ada di sana, menjaga mereka sepanjang jalan, memastikan supir tidak mengantuk dengan terus menatapnya lewat spion. Perjalanan sisa menuju rumah duka dilalui dalam kebisuan. Pak Budi menyetir dengan rasa hormat yang berbeda. Dia tahu, dia sedang membawa penumpang istimewa yang sedang dalam perjalanan pulang untuk terakhir kalinya. Sesampainya di rumah duka di Jakarta, tangis histeris si ibu pecah seketika melihat bendera kuning dan tenda yang sudah terpasang. Keluarga besar berhamburan memeluk mereka, menuntun masuk ke dalam rumah. Pak Budi dan Pak Anto bergegas menurunkan barang, menyelesaikan tugas mereka secepat mungkin. Namun, saat mobil travel itu perlahan bergerak mundur keluar dari gerbang, Pak Budi menyempatkan diri menengok sekali lagi.
Di samping pagar rumah, sosok bapak itu berdiri tegak. Kali ini, wajahnya terlihat bersih dan cerah, jauh berbeda dari wajah pucat yang dilihatnya semalam. Sosok itu menatap lurus ke arah mobil Pak Budi, lalu bibirnya bergerak perlahan tanpa suara, seolah mengucapkan satu kata perpisahan. "Terima kasih." Bayangan itu pun perlahan memudar, hilang ditelan keramaian pelayat yang berdatangan. Kembali ke tahun 2018, di dalam kabin High Ace yang melaju menuju Bandung, Vian terpaku di kursinya. Cerita itu terlalu detail, terlalu emosional untuk sekadar bualan pengantar tidur. Ia mengusap lengannya yang meremang, mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Pak Budi yang melihat reaksi penumpangnya itu hanya tersenyum tipis. Ia berkata lirih bahwa terkadang hal yang kita takuti sebenarnya tidak berniat jahat, melainkan hanya wujud dari rasa rindu yang tertinggal. Melihat Vian yang masih antusias bercampur takut, Pak Budi menawarkan satu kisah lagi. Sebuah kisah dari masa lalunya yang jauh lebih kelam dibandingkan kisah sebelumnya. "Cerita ini kejadian setelah saya berhenti dari travel antar kota itu, Mas," ucap Pak Budi membuka babak baru, matanya menatap tajam ke jalanan gelap. Pak Budi menceritakan bahwa ia sempat bekerja sebagai supir ambulan selama 2 tahun, sebelum akhirnya ditarik menjadi supir pribadi seorang direktur rumah sakit. Namun, justru di rumah mewah itulah ia mengalami teror yang membuatnya trauma. Ini tentang obsesi seorang istri yang nggak bisa melepas kepergian suaminya, Mas. Dan tentang sehelai baju batik yang memiliki nyawa. Kisah kedua ini membawa kita mundur ke masa di mana Pak Budi bekerja untuk seorang dokter senior. Sebut saja Pak Hari. Beliau adalah orang yang sangat disegani, berusia di atas 60 tahun, dan tinggal bersama istrinya yang juga mantan perawat di rumah sakit yang sama, serta seorang anak angkat mereka yang masih kecil bernama Fajar. Kehidupan Pak Budi saat itu terasa jauh lebih teratur. Tidak ada lagi jam malam yang tak menentu seperti saat menjadi supir ambulans. Setiap pagi buta, selepas subuh, Pak Budi akan mengayuh sepedanya dari kontrakan menuju rumah mewah milik Pak Hari. Tugasnya sederhana, mengantar bapak dan ibu ke rumah sakit, lalu mengantar jemput Fajar sekolah. Pak Budi sangat menghormati keluarga ini, terutama melihat betapa harmonisnya hubungan Pak Hari dan istrinya. Meski usia mereka terpaut cukup jauh, kemesraan mereka tak pernah luntur. Seringkali saat di dalam mobil, Pak Budi melihat dari spion tengah bagaimana sang istri dengan sabar merapikan kerah baju suaminya atau sekadar membangunkannya pelan jika Pak Hari tertidur di perjalanan. Pemandangan itu adalah makanan sehari-hari Pak Budi. Sebuah potret keluarga bahagia yang tampak sempurna, sampai akhirnya kematian datang tanpa permisi. Suatu pagi, saat Pak Budi baru saja memarkirkan sepedanya di garasi, ia disambut kepanikan luar biasa. Asisten rumah tangga keluarga itu, sebut saja Bidarmi, berlari keluar dengan wajah pucat pasi. Bidarmi berteriak histeris meminta tolong karena Pak Hari jatuh di kamar mandi. Tanpa pikir panjang, Pak Budi langsung berlari ke dalam. Ia menemukan tubuh majikannya itu tergeletak setengah di dalam kamar mandi, setengah di luar. Pak Budi membopong tubuh tua itu ke dalam mobil, memacu kendaraan secepat mungkin ke IGD. Namun takdir berkata lain. Setelah 2 jam penanganan medis, Pak Hari dinyatakan meninggal dunia. Hari itu rumah sakit gempar, bukan hanya karena wafatnya sang pimpinan, tapi karena raungan histeris istrinya yang menggema di lorong rumah sakit. Wanita itu tidak bisa menerima kenyataan. Ia memaki dokter, memeluk jenazah suaminya erat,
menolak percaya bahwa belahan jiwanya telah pergi. Pak Budi hanya bisa terdiam di sudut ruangan, bergumam pelan, "Yang sabar, Bu. Namanya umur, cuma Gusti Allah yang tahu." Tapi Pak Budi tidak tahu bahwa ketidakrelaan sang istri akan membuka pintu bagi sesuatu yang lain untuk masuk. Hari-hari setelah pemakaman, suasana rumah besar itu berubah drastis menjadi suram. Sang ibu mengurung diri, menolak makan, dan jarang berbicara. Fajar pun sering mengeluh pada Pak Budi bahwa ibunya berubah menjadi sosok yang asing dan dingin. Namun, beberapa minggu kemudian, perubahan aneh terjadi lagi. Pagi itu, Pak Budi menjemput sang ibu untuk kembali bekerja. Ia terkejut melihat majikannya itu sudah berdiri di teras dengan wajah ceria. Senyumnya lebar seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi ada yang salah dengan fisiknya. Dalam waktu singkat, tubuh sang ibu yang tadinya berisi kini kurus kering. Kulitnya tampak bergelambir, matanya cekung, namun sorot matanya tajam dan hiperaktif. Dan satu hal lagi yang membuat Pak Budi merasa mual, baunya. Begitu sang ibu masuk ke dalam mobil, aroma parfum menyengat langsung memenuhi kabin. Wanginya bukan harum yang menyenangkan, tapi wangi yang tajam, menusuk hidung, seolah satu botol parfum ditumpahkan ke badannya untuk menutupi bau lain. "Ayo Pak, jalan, jangan lambat-lambat," seru ibu itu dengan nada riang yang tidak wajar. Pak Budi hanya mengangguk canggung. Firasat buruk mulai menghinggapinya, tapi ia berusaha menepisnya. Hingga suatu hari, Bidarmi, pembantu setia di rumah itu, menceritakan kejadian mengerikan yang dialaminya di malam hari. Dengan wajah ketakutan, Bidarmi bercerita pada Pak Budi di garasi. "Saya takut, Pak. Semalam saya dengar ibu ngobrol di kamar tengah." Bidarmi menjelaskan bahwa malam itu ia hendak ke kamar mandi. Kamarnya letaknya di belakang dekat dapur yang hanya dibatasi tirai kain dengan ruang tengah. Saat melewati tirai itu, ia mendengar suara ibu sedang bercakap-cakap mesra, persis seperti saat Pak Hari masih hidup. Penasaran, Bidarmi mengintip dari celah tirai. Jantungnya nyaris copot saat melihat apa yang terjadi. Ibu duduk di sofa, sedang melipat baju batik kemeja milik almarhum suaminya. Tapi dia tidak melipatnya seperti biasa. Dia memegang baju itu, mengelusnya, dan berbicara padanya seolah ada orang. "Bapak gimana hari ini? Sehat kan? Makan yang banyak, Pak, biar kuat." Bidarmi yang ketakutan langsung lari masuk kamar dan mengunci pintu. Mendengar cerita itu, Pak Budi merinding, namun ia masih mencoba merasionalisasi. Mungkin itu hanya cara ibu menyalurkan kesedihannya, pikirnya. Tapi teror sebenarnya baru dimulai ketika Bidarmi akhirnya tidak kuat dan memutuskan berhenti kerja mendadak karena ketakutan. Karena sulit mencari pengganti Bidarmi dalam waktu singkat, Pak Budi akhirnya mengajak istrinya untuk bekerja dan tinggal sementara di rumah besar itu. Awalnya, sang istri ragu, namun demi membantu suaminya, ia pun setuju. Malam pertama mereka menginap di sana, suasana rumah terasa mencekam. Rumah tua dengan langit-langit tinggi itu menyimpan keheningan yang tidak wajar. Lewat tengah malam, istri Pak Budi terbangun karena ingin buang air kecil. Ia mencoba membangunkan suaminya, tapi Pak Budi sudah terlelap karena kelelahan seharian menyetir. Dengan terpaksa, sang istri memberanikan diri berjalan keluar kamar menuju kamar mandi yang letaknya di dekat dapur. Saat melangkah melewati ruang tengah yang temaram, langkah kakinya terhenti. Samar-samar, telinganya menangkap suara percakapan. Suara itu berasal dari arah ruang keluarga yang hanya dibatasi oleh tirai tipis. Suara ibu majikan terdengar jelas, bernada manja dan penuh kasih sayang.
layaknya seorang istri yang sedang menyambut suaminya pulang kerja. "Bapak capek kan? Sini aku pijitin." Jantung istri Pak Budi berdegup kencang. Ia tahu betul di rumah itu hanya ada mereka bertiga. Dia, Pak Budi, dan ibu majikan. Fajar tidur di lantai atas. Lantas siapa yang diajak bicara? Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Dengan tangan gemetar, istri Pak Budi menyingkap sedikit tirai penyekat itu. Pemandangan di balik tirai itu membuatnya membeku. Di bawah sorot lampu ruang tengah yang redup, ibu majikan sedang duduk di sofa panjang. Ia tidak sendirian, atau lebih tepatnya, ia sedang dipeluk. Sepasang lengan kemeja batik lengan panjang melingkar di leher sang ibu. Kemeja itu menggelembung, seolah ada tubuh yang mengisinya. Namun tidak ada kepala, tidak ada tangan, tidak ada kaki. Hanya kemeja kosong yang melayang, memeluk leher istrinya dengan posisi intim. Sang ibu tampak menikmati pelukan itu, memejamkan mata sambil mengelus-elus lengan kemeja yang kosong itu. "Besok kita jalan-jalan ya Pak," gumamnya. Istri Pak Budi membekap mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Ia mundur perlahan, lalu lari kembali ke kamar, membangunkan Pak Budi dengan paksa. Dengan napas memburu dan wajah pucat, ia menceritakan apa yang dilihatnya. Baju itu hidup, baju itu bergerak. Namun Pak Budi yang setengah sadar masih berusaha menyangkal. Ia menenangkan istrinya, mengatakan bahwa itu mungkin hanya halusinasi atau sekadar cara ibu melepas rindu dengan memeluk baju suaminya. Meski dalam hati kecilnya, Pak Budi mulai merasa ada yang tidak beres. Keesokan harinya, teror itu mencapai puncaknya. Pak Budi sedang keluar mengantar jemput Fajar, meninggalkan istrinya sendirian di rumah bersama sang ibu. Hari itu, istri Pak Budi bertugas membersihkan kamar utama, kamar keramat tempat ibu dan almarhum suaminya tidur. Saat ia membuka pintu kamar, aroma parfum yang menyengat langsung menusuk hidung, bercampur dengan bau tidak sedap yang aneh. Di atas tempat tidur besar itu, ia melihat setelan pakaian lengkap tergelar rapi. Kemeja batik, celana bahan hitam, hingga kaos kaki diletakkan memanjang seolah ada orang yang sedang berbaring terlentang. Istri Pak Budi berusaha mengabaikan pemandangan itu. Ia mulai menyapu lantai dengan gerakan cepat, ingin segera keluar dari sana. Kamar itu memiliki sebuah lemari pakaian kuno dengan cermin besar seukuran manusia di pintunya. Saat sedang menyapu membelakangi tempat tidur, istri Pak Budi merasakan perubahan suhu yang drastis di tengkuknya. Bulu kuduknya berdiri serentak. Ada hawa dingin yang mendekat. Ada perasaan kuat bahwa ia tidak sendirian di ruangan itu. Instingnya menyuruhnya untuk tidak menoleh, tapi matanya secara refleks melirik ke arah cermin besar di depannya. Dari pantulan cermin itu, sapu di tangannya terlepas jatuh ke lantai. Di belakangnya, setelan baju batik yang tadi tergeletak di kasur, kini sudah tidak ada di sana. Baju itu kini berdiri tegak tepat di belakang punggungnya. Baju batik dan celana itu melayang vertikal, membentuk postur manusia yang sedang berdiri tegap. Kerahnya tegak, lengan bajunya menjuntai lurus, dan pipa celananya menjejak lantai tanpa kaki. Sosok tak kasat mata itu berdiri diam, menatap punggung istri Pak Budi melalui ketiadaan kepalanya. Jeritan tertahan di tenggorokan. Istri Pak Budi membalikkan badan dengan panik, berharap itu hanya ilusi cermin. Namun saat ia berbalik, sosok baju itu benar-benar ada di hadapannya, melayang satu jengkal dari wajahnya. Tanpa pikir panjang, istri Pak Budi melempar sapunya dan berlari keluar dari kamar itu.
Ia membanting pintu kamar tamu yang ia tempati, menguncinya rapat-rapat, dan bersembunyi di balik selimut dengan tubuh menggigil hebat. Namun, teror belum selesai. Selama berjam-jam ia terkurung di sana, menunggu suaminya pulang. Gangguan itu datang bertubi-tubi. Pintu kamarnya diketuk pelan, lalu berubah menjadi gedoran. Gagang pintu diputar-putar dengan kasar. Suara cakaran kuku terdengar menggaruk daun pintu kayu. Dan di antara suara-suara itu, terdengar suara ibu majikan yang tertawa-tawa kecil di luar, seolah sedang bermain kejar-kejaran dengan seseorang. "Bapak jangan lari, ayo ke sini Pak." Waktu terasa berjalan sangat lambat bagi istri Pak Budi. Hingga akhirnya sore hari menjelang maghrib, suara mobil Pak Budi terdengar memasuki garasi. Begitu mendengar suara suaminya, sang istri langsung membuka pintu, menyambar tas pakaiannya yang sudah ia kemas asal-asalan dan berlari keluar rumah. Ia bahkan tidak sempat memakai sandal dengan benar. Ia menyetop sebuah becak yang kebetulan lewat di depan gerbang dan kabur begitu saja. Pak Budi yang baru sampai bingung melihat istrinya menghilang. Ketika ia mengejarnya sampai ke kontrakan lama mereka, ia mendapati istrinya masih menangis histeris. "Aku gak mau balik ke sana, Pak. Setan itu nyata, baju itu hidup." Mendengar kesaksian istrinya yang begitu traumatis, Pak Budi akhirnya menyerah. Ia sadar rumah itu sudah tidak sehat. Obsesi sang ibu telah menghidupkan sesuatu yang seharusnya sudah mati. Keesokan harinya Pak Budi mengajukan pengunduran diri. Ia meminta dipindahkan ke divisi lain, menjadi supir ambulans atau apapun, asalkan tidak lagi menginjakkan kaki di rumah direktur itu. Dan sejak saat itu, Pak Budi kembali ke jalanan, menjadi supir travel, membawa penumpang melintasi kota. Tanpa terasa, lampu-lampu kota Bandung mulai terlihat. Udara dingin khas kota kembang menyambut kedatangan mereka. Mobil Hi-Ace itu melambat dan akhirnya berhenti di tujuan akhir Vian, di kawasan Dago. Vian mengemasi barang-barangnya. Rasa kantuknya hilang sepenuhnya, tergantikan oleh rasa puas karena mendapatkan asupan cerita horor yang sangat berkualitas malam itu. "Makasih banyak ya tumpangannya, Pak. Ceritanya gokil, Pak," kata Vian sambil menyampirkan tas ranselnya. Pak Budi tersenyum ramah. "Sama-sama, Mas." Sebelum turun, Vian teringat sesuatu. Sebagai orang yang sering bolak-balik Jakarta-Bandung, punya kontak supir travel langganan yang asik diajak ngobrol adalah aset berharga. "Saya boleh minta nomor HP-nya, Pak? Siapa tahu nanti saya atau kantor saya butuh charteran mobil lagi. Biar gampang hubungin Bapak," tanya Vian. "Boleh Mas, catat saja," jawab Pak Budi sambil mendiktekan sederet nomor. Vian menyimpannya dengan nama kontak, Pak Budi Travel. Vian turun dari mobil. Ia berdiri di trotoar sejenak, melambaikan tangan saat mobil Travel Silver itu perlahan melaju menjauh, hilang di telan kabut tipis Bandung dini hari. Malam itu, Vian tidur dengan nyenyak, merasa beruntung bertemu supir seramah Pak Budi. Seminggu berlalu, kehidupan Vian berjalan normal seperti biasa. Hingga suatu siang, di kantornya ada rencana dadakan. Tim kantor Vian merencanakan acara outbound kecil-kecilan keluar kota dan membutuhkan kendaraan sewaan beserta supir yang paham medan. Vian langsung teringat Pak Budi. "Tenang, aku punya kenalan supir travel. Orangnya asik, track recordnya jelas. Kemarin aku disupirin dia aman banget," kata Vian pada teman-temannya dengan percaya diri. Siang itu juga, di tengah jam istirahat makan siang yang ramai, Vian mengeluarkan ponselnya. Ia menekan tombol panggil,
pada kontak bernama Pak Budi Travel. Panggilan tersambung. Vian menunggu dengan santai. Suara dari seberang telepon terdengar. Tapi bukan suara berat, Pak Budi. Itu suara seorang wanita paruh baya. Lembut, namun terdengar lelah. Vian sedikit bingung, tapi ia berpikir mungkin itu istrinya atau HP-nya tertinggal. "Selamat siang, Bu. Apa benar ini dengan nomor Pak Budi? Apa Pak Budinya ada?" tanya Vian sopan. Hening sejenak di seberang sana. Hanya terdengar helaan napas berat. "Ini betul nomornya Pak Budi. Saya istrinya. Ada perlu apa ya, Mas?" sahut istri Pak Budi. "Jadi begini, saya Vian, penumpang yang minggu lalu naik travel sama Pak Budi dari Jakarta ke Bandung. Kebetulan saya mau tanya jadwal, mau charter mobil lagi sama Pak Budi. Apa bapaknya bisa bicara sebentar?" Jawaban yang diterima Vian selanjutnya adalah kalimat yang membuat darahnya berhenti mengalir. Tidak ada intro, tidak ada basa-basi. Langsung pada inti kenyataan yang menghantam. "Mas, maaf." Suara wanita itu mulai bergetar. "Suami saya, Pak Budi, sudah meninggal dunia, Mas." Vian tertawa kecil, mengira ia salah. "Maksudnya gimana, Bu? Jangan bercanda ah. Saya baru minggu lalu, Bu. Beneran minggu lalu. Naik mobil sama Bapak. Orangnya sehat bugar kok. Ngobrol sama saya sepanjang jalan." "Saya nggak bercanda, Mas," potong istri Pak Budi. Nadanya terdengar tersinggung bercampur sedih. "Suami saya meninggal 2 bulan yang lalu karena sakit komplikasi. Nomor ini memang masih aktif karena saya yang pegang sekarang untuk urusan administrasi travel." Vian terdiam kaku di kursinya. Suara keramaian kantor di sekitarnya mendadak menjadi dengungan yang jauh. 2 bulan lalu? Jadi minggu lalu dia semobil dengan siapa? Keringat dingin mulai mengucur di pelipis Vian. Otaknya berusaha mencari rasionalisasi. Mungkin supirnya orang lain yang namanya sama, atau mungkin Vian salah orang. Tapi Vian butuh pembuktian. Ia teringat cerita-cerita spesifik yang diceritakan Pak Budi di mobil. Cerita yang sangat personal. "Maaf kalau saya lancang, Bu." Suara Vian merendah, gemetar. "Boleh saya konfirmasi sesuatu? Apa benar Pak Budi dulu pernah jadi supir travel Semarang Jakarta, terus jadi supir ambulan 2 tahun, terus jadi supir pribadi direktur rumah sakit?" Di ujung telepon, istri Pak Budi terdengar kaget. "Kok Mas bisa tahu detail riwayat kerja suami saya sedetail itu?" Vian menelan ludah. "Bapak cerita ke saya di mobil, Bu." "Satu lagi, Bu." Vian mendesak. Matanya mulai berair karena ketakutan. "Apa alasan Bapak berhenti jadi supir direktur itu? Gara-gara Ibu pernah diteror sama baju batik yang bisa berdiri sendiri di kamar majikannya?" Hening panjang, sangat panjang. Lalu terdengar isak tangis pelan dari seberang telepon. "Ya Allah," bisik istri Pak Budi di sela tangisnya. "Itu pengalaman paling buruk yang pernah saya alami, Mas. Dan Mas benar. Itu alasan kenapa suami saya ngajak saya pindah dan berhenti kerja di sana. Mas beneran ketemu suami saya?" Vian tidak sanggup menjawab. Tangannya lemas. Ia menutup telepon itu perlahan tanpa pamit. Ia duduk termenung menatap layar ponselnya yang kini gelap. Segala memori perjalanan malam itu berputar kembali di kepalanya. Pool travel yang kosong. Bapak tua yang ramah dengan seragam lusuh. Jalanan Cirebon yang sunyi senyap. Dan cerita-cerita itu, Vian sadar sekarang. Cerita pertama tentang bapak yang sudah meninggal tapi arwahnya pulang menemani keluarganya. Itu adalah refleksi dari Pak Budi sendiri.
Pak Budi melakukan hal yang sama. Dia pulang ke rutinitasnya. Dia kembali menyetir, kembali ke jalanan yang dia cintai, mencari penumpang untuk diajak ngobrol agar tidak kesepian di alam sana. Vian tidak sedang naik travel dengan supir yang mengantuk. Malam itu, Vian adalah satu-satunya manusia yang bernapas di dalam mobil hantu yang melaju menembus batas dua dunia. Teman-teman, kadang kita terlalu sibuk dengan logika, sampai lupa bahwa ada hal-hal di dunia ini yang bekerja melampaui nalar. Pak Budi mungkin sudah tidak ada secara fisik, tapi memorinya, kebiasaannya, dan kecintaannya pada pekerjaannya sebagai pengemudi begitu kuat hingga meninggalkan jejak energi yang abadi. Dia tidak bermaksud menakuti. Dia hanya melakukan apa yang biasa dia lakukan semasa hidup. Mengantar penumpang sampai tujuan dengan selamat. Dan Vian adalah penumpang yang dipilih untuk mendengarkan kisah hidupnya yang terakhir. Pelajaran buat kita semua. Hormatilah siapapun yang kita temui di jalan. Sopir, pedagang, orang asing. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu apakah kita sedang bicara dengan manusia atau dengan sebuah kenangan yang menolak untuk pergi. Terima kasih sudah mendengarkan. Selalu jaga sopan santun dimanapun kalian berada. Jangan lupa berdoa sebelum bepergian. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.